Dulu dia tuh bertanding di UFC, namanya Roger Huerta. Dia itu petarung yang sangat luar biasa. Saya ingat pertarungan dia melawan Clay Guida. Gila banget, pertarungannya udah bener-bener kayak saling jual beli pukulan, gebuk-gebukan, berdarah-darah. Tapi mereka berdua ketawa-ketawa. Bang Tirta ini kan dulunya juga undefeated fighter deh. Ya, masih, bukan dulu, masih. Iya, masih kok dulu. Masih. Bang, bercanda bang, jangan dipukul ya bang ya, Bang Nimbrung ya. Are you ready Sobat Via? Bang Nimbrung bakal ajak kalian semua buat lebih dekat kenalan sama petarung yang paling jawara di One Pride MMA Sob. Rekornya belum terpecahkan Sob sampai saat ini. Undefeated dengan 16 kali menang dan 0 kekalahan. Cuma 1 kali draw. Yap, the one and only Prof. Francino Tirta. Saat ini, Prof. Franz menjabat sebagai CEO One Pride MMA Sob. Dia punya ambisi mau menelurkan fighter tanah air untuk berlaga di ajang internasional fight UFC Sob. Impiannya Bang Nimbrung banget. Ups. Impian para fighter dong. Gak ngaca nih Bang Nimbrung ya sama badan. Hai. Kalian merapat ya Sob. Kita nimbrungin Prof. Francino Tirta. Sekalian CNN. Cuma nanya-nanya. Sebagai fighter juga kan Bang Nimbrung nanya ke beberapa fighter ya Bang ya. Katanya emang tujuan goalsnya tuh emang pengen main di UFC saya. Emang itu emang tujuan dari seseorang fighter ya? Ya memang sekarang ini bisa dibilang UFC adalah puncak tertinggi dari karir seorang petarung MMA. Dan menjadi mimpi dan harapan bagi semua fighter untuk bisa bermain ke sana. Dan bagi kami sebagai promotor, itu juga menjadi mimpi kami juga untuk bisa membawa petarung One Pride masuk ke UFC. Betul. Nah, karena memang itu udah target dari seorang fighter seperti itu, goals paling tinggi dari karirnya. Kita harus selalu menargetkan setinggi-tingginya. Ibaratnya kayak mau tanding, kita mau di mana? Olimpiade. Sepak bola mau sampai mana? Kejuaraan dunia, Piala Dunia. Itu mimpi kita setinggi itu. Dan UFC pada saat ini adalah seperti itu. Ada jalannya ya, Bang ya. A few moments later. Bang Tirta ini kan dulunya juga undefeated fighter deh. Ya, masih, bukan dulu, masih. Iya, masih kok dulu. Masih. Bang, bercanda bang, jangan dipukul ya bang ya, Bang Nimbrung ya. Ya masih, 16 kali menang ya? Nggak pernah kalah ya? 16 kali menang, 1 kali seri. Nah. Itu rasanya bagaimana sih bang? Sebagai pemegang rekor itu yang belum terpecahkan lagi nih, fighter yang undefeated sampai sekarang, gimana bang? Ya sebenarnya biasa aja sih rasanya ya. Biasanya bang. Tapi karena memang gini, keren. Tapi gini, memang untuk bisa mempertahankan rekor itu banyak faktornya ya. Yang pertama adalah kita harus selalu berlatih, harus selalu termotivasi untuk menjaga rekor itu. Itu menjadi motivasi saya untuk selalu menjaga rekor itu. Ibaratnya saya nggak mau telurnya pecah gitu. Jangan sampai telurnya pecah. Jangan sampai telurnya pecah. Aja kagak boleh. Nah, disenggol juga nggak boleh. Tapi bener, 16 kali menang itu lawannya dunia semua tuh bang. Waktu abang UFC apa gimana bang? Jadi di awalnya saya berkarir di kancah nasional. Betul. Setelah itu promotor di nasional itu tutup sehingga saya harus bertanding di level internasional. Di Beijing, di Makau dan di Makau dan di Beijing. Wah, ya. Di situ bertemu dengan lawan-lawan dan semuanya ditumbangin semua bang sama abang. Ada satu yang seri. Ada satu yang seri. Yang seri siapa sih bang? Itu petarung dari Cina, Tai Shuanghai. Tapi memang pada saat itu saya menganggap remeh. Karena pada saat itu belum ada MMA di Cina, jadi saya pikir ini mah bisa saya makan. Bisa kali ya. Gak usah latihan, nggak taunya berat. Salah saya, jebakan Batman gitu. Berarti emang kagak boleh ngeremin lawan ya bang ya? Kalau kita mau tanding nih, di semenit sebelum naik ke ring pun kita nggak boleh ada rasa kita bisa lebih ini gitu ya, nggak boleh ya bang ya seperti itu ya, karena akan malah menjatuhkan kita sendiri saat main ya, betul nggak? Percaya diri itu penting, percaya diri penting, tapi percaya diri kita jangan sampai terbutakan. Artinya kita tak percaya diri, tapi kita juga harus tahu bahwa lawan itu bagus. Nah pada saat itu saya enggak, saya cuma saya percaya diri, lawan kayaknya nggak bagus, nggak taunya bagus. Berarti jago.
Tuh, pesan penting sob dari Prof Friends. Terutama untuk para fighter nih. Jangan suka ngeremehin lawan. Apalagi mandang sebelah mata. Ngerinya itu lawan udah mata-matain kita duluan sebelum bertarung. Jadi merem deh tuh mata gara-gara malu. Oh no. Pada saat itu peraturannya adalah kalau nggak ada yang KO atau nggak ada yang submission maka seri, dan pada saat itu berjalan 15 menit dan tidak ada yang KO, tidak ada yang nge-tap hingga seri. Abang ini bener, tapi tetap aja kagak pernah kalah. Intinya itu aja udah. Ini fighter yang undefeated nih di tanah air belum ada yang bisa ngalahin nih. Ya, belum, kalau sampai 16 kali belum. Tapi banyak petarung sampai sekarang yang belum pecah telur. Ya, Reza juga belum pecah telur. Juga belum, ya? Windri belum pecah telur. Windri 45 belum. Betul. Hanwa juga belum pecah telur. Jadi ya. banyak yang, tapi sampai 16 belum. Kita tunggu. Nah ini kita patut tunggu bang. Siapa hayo yang bisa pecahin telur undefeatednya Francino Tirta nih. Kalau Bang Nimbrung mah biasanya pecah 1000. Ini dangdut dong, canda mulu Bang Nimbrung. Hai. Abang sebagai fighter memang yang profesional ya bang ya. Mantan ya, kita bisa bilang mantan nggak? Apa udah kan udah enggak kan? Udah aktif dong. Bisa lah, karena sekarang saya fokus menciptakan fighter. Menciptakan fighter. Nah, berarti maksudnya waktu menjadi fighter yang lagi jago-jagonya, lagi sering-seringnya main keliling dunia bahkan, rasa mau ngehilangin pasti ada dong rasa-rasa aduh gue momen-momen gue bete, gue lagi down padahal gue harus bertanding besoknya itu. Abang larinya kemana bang saat-saat ngerasain, ada nggak rasa-rasa seperti itu bang? Abang pelampiasannya kemana kalau abang mengalihkan itu? Kalau dibilang rasa seperti itu, kalau buat saya nggak ada. Karena buat saya bela diri adalah passion saya. Memang itu sesuatu yang saya senangi. Saya sangat senang sekali berlatih bela diri. Menurut saya berlatih bela diri itu sangat menyenangkan, dan buat saya itu menjadi jati diri saya untuk berlatih bela diri. Tanpa ada pertandingan pun saya pasti akan berlatih bela diri. Dan ternyata ada promotor yang memberikan kita panggung untuk menunjukkan kemampuan kita. Itu bagaikan pesta buat kita. Itu bagaikan tahun baru buat kita. Dikasih lapangan, dikasih wadah gitu bang. Wah mainan gue. Udah kayak kondangan kita. Jadi kita kayak wah kurang enak apa lagi. Udah saya hobi, saya senang, saya juga bagus itu, dan saya bisa panggung di situ dan dibayar dan ditonton jutaan orang dan bang. Dihargai. Iya. Jadi itu buat saya bukan sesuatu yang berat ya. Itu adalah pesta buat saya. Terima kasih saya sudah dibikin pesta, dan itulah yang mau saya terapkan kepada fighter-fighter Indonesia ini. One Pride adalah pesta bagi para fighter-fighter untuk unjuk gigi. Gigi ya. Bukan cuman sekedar sosok jagoan ya. Jadi kalau emang punya bakat lu sebagai rasa-rasa lu punya rasa diri sebagai gue jagoan nih segala macam, ada nih wadahnya di One Pride MMA ya. Di One Pride. Kalau di One Pride itu bukan sosok jagoan, emang jagoan. Emang jagoan isinya semuanya. Susah ya sob, kalau jiwanya udah jawara dari lahir. Main pukul-pukulan aja dianggap pesta kayak kondangan. Lah beda versi sama Bang Nimbrung ini mah. Kalau kondangan, nyikat makanan, ngabisin prasmanan. Nah sob, semenjak One Pride MMA pindah home base ke Antv, banyak yang ngadu nih, terus kasih tanggapan dari para fighter. Apa sih komentar fighter sob? Kuy, kita CNN lagi, cuma nanya-nanya. Kemasan yang diberikan di Antv kan berbeda ya bang ya? Fighter-fighter ada rasa-rasa gimana nggak sih bang? Dari pindah dari TV One ke Antv, penyesuaian dari fighter nih selama pindah ke Antv seperti apa? Tanggapan atau komentar dari para fighter yang ya mungkin awal-awal ada rasa-rasa tidak nyaman karena mungkin fighter itu terbiasa dengan sosok yang keras, dengan garangnya, dengan kegalakannya. Ya. Tapi di sini Antv ingin menampilkan sisi lain dari fighter ini, sisi manusiawinya. Sisi lucunya bang, sisi sedihnya, dan sisi galaknya juga tetapi jadi semua sisi kita tampilkan. Ya. Nah bagi beberapa fighter mungkin nggak nyaman karena fighter itu manusia, tapi pada saat dia bertanding dia merasa dirinya bukan manusia, dia adalah mesin yang bertarung. Mesin yang bertarung tidak boleh lucu, tidak boleh ketawa. Betul. Nah itu
Nggak juga. Nggak Fighter juga. tetap manusia. Itu manusia, Bang. Kita mau lihat sisi manusianya petarung-petarung kita. Oh, makanya memang semua udah disiapkan, dikemas untuk entertainment ya Bang. Makanya ada signature move, ada segala Betul. pantun ya Bang ya di Betul. ATP ini Bang ya untuk fighter ya. Betul. Ada yang bisa menyesuaikan, ada yang memang masih belajar Betul. adaptasi ya Bang ya. Betul. Nah, benar-benar. Tapi Abang gini, ada nggak sih lawan yang fighter juga yang Abang, gue pengen nih sebenarnya lawan dia nih. Tapi belum kesampaian sampai sekarang, sampai Abang menjadi seorang CEO di One Pride MMA. Ada nggak nih seorang fighter yang nih sebenarnya dia nih yang mau gue lawan nih? Ada nggak? Abang pernah begitu? Ada. Tapi dulu dia tuh bertanding di UFC, namanya Roger Huerta. Dia itu petarung yang sangat luar biasa. Saya ingat pertarungan dia melawan Clay Guida. Gila banget pertarungannya, udah bener-bener kayak saling jual beli pukulan, gebuk-gebukan, berdarah-darah. Tapi mereka berdua ketawa-ketawa. Bagi saya sebagai seorang petarung, itu adalah mimpi bagi saya untuk bisa bertarung all out. Seperti itu. Gebuk-gebukan sampai titik darah penghabisan. Iya. Itu adalah mimpi terbesar bagi semua petarung untuk menghabiskan apa yang kita punya, skill yang kita punya, tenaga yang kita punya di atas ring untuk menghibur para pecinta MMA. Siap dah, Bang. Abang jurus inian apa sih Bang? Yang memang signature Abang buat mengalahkan lawan, lumpuhkan lawan, jurus spesial Abang apa sih? Wah, kalau saya Apa sih yang biasa dipakai gitu? Saya kayaknya nggak ada jurus spesial. Semuanya saya bisa. Wah. Mau pukul, mau tendang, bisa. Banting kunci. Wah, ini. Wah, Dev. Apalagi jurus kungfu mabuk kali, jago kali Abang ya, bener ya. Wah, itu kalau itu justru nggak bisa. Kalau tani harus fokus. Oh iya. Which is odd. You can mention that they're both comfortable at featherweight. Oh, nice takedown. Francino Tirta emang the best fighter MMA ya sob. Dengan julukan Pitbull, Prof Franz mengharumkan nama bangsa sampai ke internasional sob. Keren Prof. The knee down. Yuji Shibata's down. Semoga makin banyak fighter One Pride MMA yang berprestasi, berkelas, dan pantang menyerah untuk jadi the real champion. Amin. Bang Nimbrung mau pamit dulu Sob. Mau main gebuk-gebukan juga. Gebuk kasur. Hai, see you Sob. And everybody will be delighted. Saksikan One Pride MMA hanya di Antv. Saksikan One Pride MMA hanya di Antv setiap hari Sabtu jam 10 malam. Jangan sampai lupa terus dukung dan kembangkan MMA di Indonesia.